Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelum saya lanjut ke materi, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Niputu Rosayanti dengan NIM 210-201-4349. Di sini saya sebagai moderator. Ida Ayu Putu Diah Sastrawati dengan NIM 210-201-4400 sebagai presentator pertama. Nimade Yunita Dewi 210-201-4403 sebagai presentator kedua. Nikomang Novi Sutrisnawati dengan NIM 210-201-4351 sebagai presentator ketiga. Nikomang Mary Sukmayani 210-201-4371 sebagai presentator keempat. Untuk materi pertama yaitu pelatihan sumber daya manusia akan dibawakan oleh saya sendiri. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas terencana, dan desain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Diah Sastrawati, NIM 210-201-4400. Di sini saya dari kelompok 5, saya akan melanjutkan presentasi dari Rosayanti tentang pengembangan sumber daya manusia. Karyawan yang telah diterima dan ditetapkan oleh perusahaan akan melakukan proses pengembangan, baik karyawan lama maupun karyawan baru. Pengembangan dapat mengikuti tuntunan organisasi dan berperan serta dalam organisasi secara nyata, sehingga karyawan mampu menyelesaikan kinerja terbaik bagi organisasinya. Mendefinisikan pengembangan karyawan sebagai aktivitas pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan agar dapat berpresentasi dan berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru di dalam lingkungan perusahaan. Pengembangan karyawan dalam pelaksanaannya seringkali dilakukan untuk membantu karyawan memasuki dunia kerja yang kompetitif yang berbeda dari kondisi kerja dan kenyataan kehidupan sebelumnya. Karyawan akan mengikuti program pengembangan adalah karyawan baru agar memahami, terampil dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan karyawan lama supaya mereka lebih memahami konseptual skill, technical skill, human skill, dan managerial skill. Bahwa pengembangan karyawan dimaksud untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan mendatang. Pengembangan karyawan biasanya dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan secara informal biasanya karyawan memiliki inisiatif sendiri tanpa ditugaskan oleh perusahaan. Program pengembangan karyawan dilakukan agar membuat karyawan semakin produktif sehingga memungkinkan organisasi atau perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan karir karyawan. Tujuan pengembangan haruslah mampu merubah sikap karyawan, perilaku, dan pengalaman serta kinerja karyawan. Istilah pelatihan atau training ditunjukkan kepada karyawan pelaksana dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan development diperuntukkan bagi pegawai tingkat manajerial dalam rangka meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas hubungan manusia atau human relation. Merancang aktivitas-aktivitas pelatihan. Proses perancangan aktivitas pelatihan atau training design proses
mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengembangkan program-program pelatihan. Perancangan sistem pengajaran atau instructional system design dan model ADDI, yaitu Analysis Design Development Implementation, yaitu tentang analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian kebutuhan mengenai analisis individu, analisis organisasi, serta analisis tugas. 2. Memastikan kesiapan para staf untuk pelatihan, di mana mengenai sikap-sikap dan motivasi serta keterampilan-keterampilan dasar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran, yaitu mengenai identifikasi tujuan-tujuan pembelajaran dan hasil pelatihan, materi yang penuh praktik, serta arti, umpan balik pengamatan terhadap orang lain, serta mengatur dan mengkoordinasikan program. Yang keempat, memastikan pergantian pelatihan, di mana strategi-strategi manajemen diri, dukungan dari rekan kerja, serta manajer. Yang kelima, ada memilih metode-metode pelatihan, di mana menggunakan metode-metode presentase, metode-metode pengalaman praktis, serta metode-metode kelompok. Dan yang keenam, sebagai penutup, yaitu mengevaluasi program-program pelatihan, di antaranya identifikasi hasil-hasil pelatihan dan perancangan evaluasi, analisis biaya, serta manfaat yang didapatkan dari hasil program pelatihan. Tujuan pelatihan dan pengembangan: meningkatkan penghayatan jiwatman dan ideologi, meningkatkan kualitas serta produktivitas kerja, meningkatkan ketepatan perencanaan sumber daya manusia, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berpartisipasi dan berprestasi secara maksimal, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan perkembangan pegawai. Kelemahan pelatihan dan pengembangan. Beberapa kelemahan pelatihan dapat menyebabkan kegagalan program pelatihan. Di antaranya sebagai berikut. Pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat semua penyakit organisasional. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Semua teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpul. Peran utama penyediaan atas tidak diakui. Pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat dievaluasi. Sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Teknik pelatihan dan pengembangan. Program-program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Ada 2 kategori pokok program pelatihan dan pengembangan manajemen, yaitu metode praktis atau on-the-job training, teknik-teknik presentasi informasi, dan metode-metode simulasi atau off-the-job training. Masing-masing kategorinya mempunyai saran pengajaran sikap konsep atau pengetahuan serta keterampilan utama yang berbeda. Dalam pemilihan teknik tertentu untuk digunakan pada program pelatihan dan pengembangan, ada beberapa trade-offs job training ini. Berarti tidak ada satu teknik yang selalu baik.
Metode tergantung pada sejauh mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor berikut. Yang pertama ada aktivitas biaya. Yang kedua ada isi program yang dikenakan. Yang ketiga ada kelayakan fasilitas-fasilitas. Yang keempat ada preferensi dan kemampuan peserta. Yang kelima ada preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatih. Yang terakhir ada prinsip-prinsip belajar. Teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan seperti langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya karyawan lain. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, magang, serta penugasan sementara. Teknik-teknik of the job. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan atau artisial suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan sebenarnya. Komponen pelatihan dan pengembangan. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur. Para pelatih harus memiliki kualitas yang memadai. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta. Peserta pelatih dan pengembangan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan sebagai berikut. Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dikehendaki dan dicapai. Penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran. Adanya penguat guna membangkitkan respon yang positif dari peserta, menggunakan konsep shaping atau pembentukan perilaku. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan atau pengembangan, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan, menetapkan cerita keberhasilan dengan alat ukurnya, menetapkan metode pelatihan atau pengembangan, mengadakan percobaan atau tryout dan revisi, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan sebagai berikut. Perbedaan individu pegawai, hubungan dengan jabatan analisis, motivasi, partisipasi aktif, seleksi peserta penataran, serta metode pelatihan dan pengembangan. Implementasi program pelatihan. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Ada 7 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama, pelatihan keahlian atau skills training. Merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja, instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok
individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas atau kreativitas training. Berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari, maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional. Yang keenam, language training. Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang terakhir, teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi. Misalnya, digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang perbedaan pelatihan pengembangan. Adapun perbedaan antara pelatihan dan pengembangan menurut Syafarudin 2001, yaitu yang pertama pelatihan. Pelatihan itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Nah, juga ada sasarannya, meningkatkan kinerja jangka pendek, dan juga ada orientasinya yaitu kebutuhan jabatan sekarang. Terus juga efek terjadi karirnya juga keterkaitan dengan karir relatif rendah. Yang kedua, yang B yaitu pengembangan. Tujuan pengembangan itu sendiri yaitu meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasarannya yaitu meningkatkan kinerja jangka panjang, orientasinya yaitu kebutuhan, perubahan terencana atau tidak terencana. Yang terakhir yaitu efek terhadap karirnya itu keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Nah, persamaan pelatihan dan pengembangan. Persamaan pelatihan pengembangan ini yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan dilaksanakan berdasarkan prosedur sistematis dan terorganisir. Yang ke B yaitu pelatihan dan pengembangan dibutuhkan pada tenaga kerja yang baru diterima oleh perusahaan karena pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya yang telah dimiliki oleh tenaga kerja tersebut sebelum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang C yaitu pelatihan dan pengembangan dibutuhkan bagi tenaga kerja lama yang akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan baru sehingga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk jabatan barunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dinita Dewi dengan NIM 210-201-4403. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menentukan tujuan program pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Dan yang keempat, implementasi program. Tujuan dan alasan evaluasi pelatihan: memberikan masukan untuk perencanaan program, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program, memberikan masukan untuk memodifikasi program, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, memberikan masukan untuk memotivasi dan pembina, pengelola, dan pelaksanaan program, memberikan masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang tujuan dan alasan evaluasi pelatihan. Nah, yang pertama yaitu memberikan masukan untuk perancangan program. Yang kedua yaitu ada memberikan masukan untuk kelanjutan perluasan dan penghentian program. Yang ketiga yaitu memberikan masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat yaitu ada memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan menghambat program. Yang kelima yaitu ada memberikan masukan untuk motivasi dan bimbingan pengembangan dan pelaksanaan program. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Kesimpulannya, pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM, organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program keahlian adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Sedangkan pengembangan lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Tujuan diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Ada dua teknik pelatihan dan pengembangan, yakni metode praktis on the job training dan metode simulasi of the job training.
Demikian materi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja, mohon maaf. Akhir kata saya aturkan para Masanti. Om Santi.